Mohon izin Bapak Ibu untuk dokumentasi agar bisa dipelajari kembali. Kegiatan mainland ini akan direcord oleh Bapak Admin ya. Ini sudah langsung atau tidak boleh. Agar suasana tetap kondusif seperti kemarin, mohon kerjasama untuk tetap memute mikrofon selama pemaparan berlangsung. Jika ada pertanyaan yang melintas di pikiran, langsung saja ditampung dulu di kolom chat. Sesi tanya jawab akan kita buka secara khusus setelah pemaparan materi selesai. Langsung saja kita serahkan kepada guru kita, abah kita yang sudah berada di tengah-tengah Zoom meeting kali ini. Silakan Abah Mustamir untuk melanjutkan materi pertemuan ini. Dipersilahkan Abah Mustamir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya terima kasih sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ibu bapak yang saya cintai, ya alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya. Saya melihat respon seminggu kemarin, saya sangat bergembira. Saya merasakan antusiasme yang luar biasa. Eh, Banyak sekilas saya nyun sewu saya tidak bisa membaca detail setiap hari ya, tetapi saya sekilas-sekilas saya melihat laporan-laporan yang Bapak Ibu tuliskan ya. Itu saya sangat bergembira, artinya Bapak Ibu memang betul-betul berlatih ya, betul-betul riyadhah gitu. Ya, ada beberapa hal sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya ya. Tolong Mas Fateh itu yang di waiting room itu segera langsung diklik ya, kasihan tuh, biar nggak nunggu. Yang di apa? Nanti kalau saya ngeklik-ngeklik terus saya nganu ya. Jadi Mas Fateh itu tolong yang di waiting room langsung di admit aja ya. Nggih, sampun sampun. Ya baik ya. Nah jadi begini. Sebenarnya latihan kepekaan energi zikir yang paling utama itu bukan bukan sensasinya ya. Ini saya sangat ingin mempertegas ini. Jadi saya ulangi lagi, melatih kepekaan energi zikir bukan yang penting bukan sensasi yang didapatkan. Sensasi itu anggap saja bonus lah ya. Tetapi yang paling penting tolong dicatat betul. Yang paling penting dari pelatihan kepekaan energi zikir adalah penerimaan. Ya, menerima. Ya. Jadi yang paling penting adalah penerimaan. Ya, saya ulangi yang paling penting penerimaan. Menerima sensasi maupun tidak ada sensasinya. Karena sebenarnya yang paling penting hasil dari zikir itu qanaah. Jadi hasil dari zikir itu sebenarnya qanaah, rasa menerima. Jadi latihannya itu sebenarnya mau ke sana ya. Saya berharap betul ketika kita sudah latihan kepekaan energi zikir itu nanti zikirnya lebih terasa, sholatnya lebih terasa, lebih nikmat terasa. Dan itu hanya bisa ketika kita menerima. Jadi misalnya latihan, terus ada sensasi apapun. Tidak perlu dianalisis, tidak perlu dipikirkan, karena nanti terjebak ke mikir bukan zikir. Yang paling penting di apa diizinkan apa adanya ya, baik ada sensasi atau tidak ada sensasi. Jadi sensasi itu kan sebenarnya hanya tanda dari tubuh, itu hanya fenomena ketubuhan, dia bukan fenomena ruhaniyah ya. Jadi saya ulangi lagi,
Sensasi itu bukan fenomena ruhaniyah, itu fenomena ketubuhan, tubuh saja, itu fisik. Jadi kalau di tangan terasa semutan lalu ada apa getaran-getaran di tubuh kita, itu bukan fenomena ruhaniyah. Fenomena ruhaniyah itu baru kita dapatkan ketika kita mau menerima apa adanya. Jadi yang ada rasanya, yang ada sensasinya maupun tidak ada sensasinya, terimalah apa adanya. Tidak perlu berusaha. Nah, itu nanti kalau apa Bapak Ibu itu berusaha merasakan, waktu berusaha itu nanti egonya yang muncul, nafasnya yang muncul. Nanti Bapak Ibu akan merosot dari level level nafasnya, ya, akan merosot justru. Misalnya gini, kok saya nggak terasa ya, gitu. Sebentar saya tak keluar dari karena masih nyambung ternyata dengan WA ya. Ya, sebentar. Ya, jadi ketika Bapak Ibu merasakan suatu sensasi itu sebenarnya adalah hanya sensasi ketubuhan. Jadi jangan menganggap begini ya. Ini anggapan nanti menjebak kita. Kalau sensasinya muncul berarti aku meruhani. Loh itu salah. Nggak ada kesimpulan kayak gitu. Jadi tidak terlalu penting sebenarnya. Sensasinya apa itu nggak penting. Cuma kok disuruh laporan itu biar kita tahu bahwa ibu-ibu, bapak ibu latihan. Bahwa bapak ibu Rialdo hanya itu sebenarnya fungsinya. Kita tidak akan menilai sensasinya. Oh ini bagus, ini jelek, gitu. Misalnya ditulis tidak ada rasanya, tidak ada rasanya, nggak apa-apa juga. Karena nanti pada akhirnya yang paling penting dari latihan kepekaan energi zikir itu peka rohaninya, yaitu qanaah. Bukan fisiknya. Nanti fisik memang akan seperti saya tonjolkan. Karena saya ngeten ya, sebenarnya fenomena ketubuhan itu kalau kita sadari lalu kita terima, itu mempermudah kita masuk ke ruang ruhani melalui pintu tubuh. Gitu sebenarnya. Pintunya tubuh. Biar pikiran kita itu kan gini, kita itu kan biasa kalau zikir melayang-melayang ya atau apa pikirannya bergerak tanpa 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 henti kadang-kadang ya atau sebut saja overthinking gitu. Nah, itu bisa kita bantu ketika kita menyadari sensasi tubuh. Nah, sensasi tubuh itu ada dua tadi itu. Ada sensasi yang terasa, ada sensasi yang tidak terasa. Dan itu tidak masalah. Jadi sekali lagi jangan permasalahkan. Saya justru ketika misalnya Bapak Ibu tidak menemukan sensasi lalu merasa gagal, ya berarti pelatihannya gagal. Karena yang gagal itu bukan yang tanpa sensasi itu, yang nggak ada sensasinya tetap nggak apa-apa, asal diterima. Ya, jadi nanti kita akan apa? Akan latihan dan saya minta untuk Bapak Ibu tidak terlalu fokus kepada sensasi fisik atau ketubuhan atau somatik kalau bahasa bahasa apa namanya ilmiahnya itu somatik, fenomena tubuh. Jadi kita sebenarnya latihan seperti ini adalah latihan penerimaan, ya. Sehingga nanti ketika kita sholat misalnya, kok ada tubuh rasanya gatel, kok ada tubuh rasanya tidak nyaman, kita sudah biasa menerima, gitu. Sehingga nanti sholatnya lebih nyaman, sholatnya lebih bisa masuk ke dalam apa dimensi ruhaniyahnya, yaitu dimensi qanaah. Jadi qanaah itu sebenarnya nanti pintu gerbang ke ke kita sebut saja dimensi ruhaniyah itu penerimaan ya. Jadi saya selalu sampaikan kalau Bapak Ibu mengikuti YouTube ya, saya kan sering mengatakan begini. Kita tidak mungkin mengenal Allah, tidak mungkin ya. Ya, itu dicatat betul. Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah, tetapi Allah bisa memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan itu pintu gerbangnya qanaah. Kalau Bapak Ibu mau menerima realitas, realitas itu kan kehendak Allah. Ya.
Jadi realitas itu kehendak Allah. Ketika Bapak Ibu misalnya tangannya rasanya ada sensasinya, itu kehendak Allah juga. Dan ketika tidak ada sensasinya, kehendak Allah juga. Itu sebenarnya latihan ruhnya itu di situ sebenarnya, nggih. Jadi saya mohon betul untuk tidak terlalu terpaku kepada sensasi tubuh, ya, tidak terlalu terpaku ke sana. Nanti kalau terpaku ke sana nanti malah jadi orang nggak latihan zikir, nanti latihan jadi dukun, latihan jadi tukang suwuk nanti. Nanti malah menujunya ke sana ya. Padahal harapan saya sebenarnya yang namanya pelatihan kepekaan energi zikir itu biar zikirnya terasa nikmat gitu. Ya. Sebenarnya harapan saya di situ, bukan bukan jadi sakti, bukan terasa apa-apa ya. Itu ya bonus saja. Jadi saya minta yang penting Bapak Ibu latihan sesuai dengan audio yang sudah dibagi. Jangan terlalu fokus kudu ngerasake. Jadi jangan ada kata harus gitu ya. Ya kalau keinginan sekilas-sekilas muncul itu nggak masalah. Jadi misalnya pengen ngerasake itu nggak masalah. Tetapi kalau sudah ada kata harus, harus bisa merasakan nanti bapak ibu terjebak di dalam ruang materialis nanti. Nah ini yang saya pesan di awal nonton ya. Jadi sebenarnya latihannya itu yang lebih penting latihan konaahnya. Konaah menerima. Yang diterima apa? Yang diterima ya rasa maupun rasa yang muncul ataupun tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya diterima juga. Ya, karena sebenarnya ada penjelasan yang rinci tentang kenapa sebagian orang menerima, ada yang nggak menerima. Itu ada penjelasannya, ya itu. Kita bisa jelaskan, tetapi kalau saya jelaskan lewat apa namanya ini apa eh, kali ini saya jelaskan itu saya kira nanti malah membuat Bapak Ibu nanti mikir. Ya nanti aja nanti suatu ketika akan saya jelaskan di apa namanya saya rekam saja nanti Bapak Ibu dengarkan tapi saya tidak akan menjelaskan apa namanya saat ini ya saya nggak akan menjelaskan itu. Jadi saya yang ingin saya ulang saya tegaskan kembali nanti ketika kita latihan lalu ada sensasinya diterima. Kalau kita latihan tidak ada sensasinya kita terima. Jadi asal menerima berarti benar. Nah, jadi yang benar itu bukan yang bersensasi. Yang benar itu yang menerima. Itu yang benar. Masuk ke dimensi qanaah. Nah, penerimaan. Nah, kalau orang Jawa itu nerimo ing pantu. Ya, baik ya. Jadi minggu depan kita akan latihan B5 sampai C4 ya. B5 sampai C4. Nah, latihan kepekaan B5 itu latihan kepekaan telapak tangan ya. Nanti yang kita pakai nafasnya dua setengah. Jadi dua setengah tarik nafas lewat hidung, dua setengah hembuskan nafas lewat hidung. Jadi hidung-hidung ya, hidung-hidung. Jadi hidung-hidung itu fungsinya banyak. Jadi kalau orang itu nafasnya nafas hidung-hidung, ya kalau sebentar. Jadi kalau kita itu biasa nafas hidung-hidung ya, nafas hidung-hidung, itu nanti namanya ada zat namanya NO, nitrit oksid. Jadi kalau kita biasa nafas hidung-hidung, nitrit oksid itu nanti fungsinya, ya nitrit oksid itu nanti fungsinya dia akan memperlebar pembuluh darah. Biasanya kita akan jadi lebih sensitif ya. Jadi pembuluh darah jadi melebar, saraf jadi apa lebih sensitif, jadi lebih peka gitu ya. Itu kalau kita nafas hidung-hidung. Makanya saya menganjurkan nafasnya hidung-hidung walaupun saya tidak mengatakan bahwa nafas yang lain salah. Tetapi jika latihan untuk kepekaan, nafasnya sebaiknya hidung-hidung. Ya. Jadi nanti ada latihan kepekaan telapak tangan ya. Nanti caranya akan saya tunjukkan. Ambil nafas dua setengah lewat hidung, seakan-akan udara masuk ke telapak tangan. Nah, pasif ya. Jadi jenengan jangan berusaha menarik apapun. Ya, ini kadang-kadang kan berusaha merasakan. Itu nanti kalau Bapak Ibu terlalu bernafsu ingin ingin merasakan, itu nanti resikonya adalah terjadi sensasi yang tidak alamiah. Ya, saya ulangi lagi. Nanti sensasinya tidak alamiah. Biarkan sensasi itu alamiah saja. Alamiah itu maksudnya Bapak Ibu cukup memperhatikan, lalu terima.
ya. Jadi itu alamiah. Jadi nggak usah metenteng ya. Metenteng itu bahasa Indonesianya apa ya? Nggak usah terlalu keras untuk berusaha sampai tangannya digetar-getarkan atau apa. Nggak perlu. Ya, jadi nanti yang saya maksud di sini seakan-akan udara masuk ke telapak tangan adalah Bapak Ibu cukup memperhatikan telapak tangan. Saya senang menggunakan kata memperhatikan itu artinya menghadirkan cinta ya, memperhati, memberi hati, menghadirkan cinta kepada telapak tangan. Nah, nanti rasakan udara itu ya seakan-akan masuk ke telapak tangan. Maksud saya jangan berusaha, walaupun ini saya terpaksa memakai kata-kata seakan-akan udara masuk ke telapak tangan, tidak berarti Bapak Ibu menyengaja memasukkan udara lewat telapak tangan, tidak. Cukup ketika Bapak Ibu tarik nafas sambil memperhatikan telapak tangan. Dan waktu menghembuskan nafas sambil memperhatikan telapak tangan. Cukup gitu ya. Jadi nggak usah berusaha jadi gini, visualisasi itu sebenarnya baik, tetapi jika berlebihan nanti bisa berefek kalau disertai emosi buruk nanti halusinasi ya. Jadi orang itu kalau biasa visualisasi tetapi landasannya emosi negatif, itu nanti jadi halusinasi. Ya, nah itu cukup beresiko. Makanya cukup perhatikan saja. Jadi tarik nafas, perhatikan telapak tangan, menghembuskan nafas, perhatikan telapak tangan. Nah, terus habis itu, ini video saya kelihatan nggak ya? Ya, video ya. Nah, ini tangan itu di apa? Di dihadapkan 10 senti kira-kira saja, nggak usah diukur. Nah, kira-kira gini. Setelah itu ya, setelah 7,5 menit, itu nanti di audio sudah jelas ya. Ini tapi ini saya ingin mempertegas ya. Nanti terus dirasakan, disadari sensasinya ya. Bukan menciptakan sensasi loh, nggih. Saya ulang, bukan kita tidak berusaha membuat sensasi. Kita menyadari sensasi atau memperhatikan sensasi. Awas, jangan menciptakan sensasi. Ya kan, kan memang ada orang latihan itu berusaha merasakan gitu ya. Berusaha apa secara aktif itu mengeluarkan gitu. Nah, itu nanti tidak keliru tetapi beresiko ya. Jadi paling bagus Bapak Ibu itu ketika nanti tangan setelah nafas dua setengah tangan didekatkan, lalu sadari sensasinya. Nah ya, sadari cukup sadari, cukup sadari. Terus kalau misalnya Bapak Ibu ingin dekatkan, dekatkan saja, didekatkan sensasinya. Nah kalau saya sensasinya ini kalau saya nggak usah kepengin kayak saya ulang lagi ya, nggak usah kepengin kayak saya. Nanti jadinya imajinasi Bapak Ibu diganggu oleh persepsi terhadap diri saya, itu nanti keliru lagi ya. Nah, misalnya kalau saya langsung kayak ada magnet tarik menarik, ada semacam bola energi yang ada di apa namanya? Di antara kedua telapak tangan saya. Kalau saya dekatkan rasanya semakin memadat, kalau saya jauhkan rasanya semakin memudar. Nah, itu rasa yang saya rasakan. Bukan sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu kudune atau harusnya kayak Pak Mustamir. Enggak, malah salah jenengan kalau gitu. Rasakan apa adanya, biasakan kona'ah ya. Jadi biasakan kona'ah, biasakan menerima. Ketika kita menerima, nanti kita itu akan menjadi wasilah energi. Ya, nanti kita jelaskan waktu kita mengalirkan energi ya. Jadi nanti kita itu kan mengalirkan energi. Sebenarnya energi yang kita alirkan bukan energi dari ego. Nah itu kuncinya. Bukan energi dari ego. Aku pengen mengalirkan, bukan. Tetapi kita pasif. Pasif itu misalnya ada orang minta tolong ke saya, Ustadz, kepala saya pusing, saya pengen didoakan. Ya sudah, saya pegang daerah yang pusing, lalu saya pasif, saya tidak berusaha mengalirkan energi. Kalau saya berusaha ya, ada kata-kata berusaha.
Kalau saya berusaha mengalirkan energi, energi itu asalnya dari ego. Nah, itu ya. Makanya saya latihan ini tuh saya ingin betul-betul dipahami bukan berusaha menghasilkan energi tetapi menerima sensasi. Bukan menghasilkan. Karena energi itu otomatis ada. Nggak mungkin nggak. Jadi orang itu kalau nempel tangan di di daerah tertentu, energinya otomatis ngalir. Otomatis itu. Nggak perlu berusaha mengalirkan. Kalau orang berusaha mengalirkan, ada kata tak berusaha mengalirkan, apalagi di dalam hatinya muncul ego harus sembuh gitu, harus sembuh melalui energi dari saya. Itu energinya tercemari oleh ego. Maka cukuplah menjadi perantara. Jangan berusaha menjadi subjek energi ya. Jangan berusaha menjadi subjek energi. Cukup kita menjadi wasilah, menjadi perantara. Nah, itu latihannya begitu. Jadi latihannya Bapak Ibu jangan berusaha menghadirkan energi, tetapi menyadari energi yang muncul, memperhatikan energi yang muncul, bukan menginginkan energi itu muncul. Nah, itu beda. Kalau menginginkan itu biasanya ada ketegangan di wajah ya. Jadi biasanya kalau yang berusaha itu wah sambil ini sampai ininya berkerut-kerut itu. Itu energinya energi egoistik, energi dari alam mulek namanya. Ya, kalau dicemari oleh ego tadi, oleh keinginan. Ya, jadi nanti usahakan kalau pas latihan perhatikan ya, wajah rileks. Ya, kemarin di podcast kemarin itu saya apa namanya? Nah, ini apa namanya? Wallpaper HP saya ya. Wallpaper HP saya itu ini, rilekskan wajah, sadari napas, lalu menerima ya. Rilekskan wajah, sadari nafas, lalu menerima. Jadi rileks ya. Jadi kalau pas latihan jangan metenteng. Apa ya metenteng itu ngotot jangan ngotot itu ngotot itu nanti kelihatan di wajah ya wajahnya kalau berkerut misalnya tangan didekatkan terus sampai dia berkerut-kerut begini itu itu berarti dia menolak sebenarnya ya dia menolak realitas ya jadi nggak usah berkerut-kerut ya udah dirasakan aja dinikmati dirasakan rasanya muncul apa rasanya yang muncul apa kalau didekatkan rasanya begini kalau dijauhkan rasanya begini tidak perlu apa harus saya perkuat ini energi ini nggak perlu. Nah, itu bedanya kita latihan energi di tasawuf dengan yang apa namanya misalnya tenaga dalam apa ya saya nggak pernah masuk ke ruang kayak gitu ya. Tapi kalau di tasawuf itu menerima konsepnya. Jadi kita ini adalah hamba, kita ini abednya Allah. Manusia tidak pernah bisa jadi subjek. Manusia hanya wasilah, dia hanya perantara. Makanya dia khalifah, dia hanya pengganti. Dia nggak pernah jadi subjek. Ya itu ya. Jadi nanti begitu latihan lalu dihadapkan ya. Nah, boleh digerak-gerakkan. Nah, lalu terus nanti dicatat sensasinya kayak apa. Dicatat aja. Dicatat sekali lagi itu hanya untuk laporan ya. Nggak akan ada nilainya. Oh nilainya A, B, C nggak ada. Ya, nggak ada nilainya. Jadi saya nggak mau nilai dan saya hanya oh ini peserta sudah laporan, oh berarti sudah latihan. Nah, gitu aja sih. Sebenarnya fungsinya begitu ya. Jadi nanti saya mohon untuk nggak terlalu tegang, ya. Yang penting diterima apa anane. Ya. Nek cara wong Jawa itu diterima apa anane. Nek ono sensasi yo, alhamdulillah. Orang ana sensasi, alhamdulillah juga. Latihan seperti itu. Latihan untuk melampaui label negatif dan positifnya. Nah, itu. Terus nanti sama latihan B6 itu kurang lebih sama dengan apa telapak tangan cuma yang ini nanti fokusnya ke telunjuk dan jempol ya. Jadi nanti begini tangannya. Tangannya begini. Nah, coba dirasakan gitu. Nah, ini telunjuk dan jempol nanti didekatkan. Nanti sensasinya yang muncul apa? Yang muncul apa? Bukan yang dimunculkan. Nggak usah bervisualisasi. Memang eh, visualisasi itu baik ya, bagus sekali. Saya itu punya apa buku ilmiah yang ditulis oleh Ian Robertson namanya ya, seorang peneliti ilmu saraf itu. Jadi nyuwun sewu Bapak Ibu, saya itu kepengen banget
membawa bahasa tasawuf dalam bahasa ilmiah ya. Makanya kita itu di tasawuf Indonesia itu scientific. Makanya nggak membahas yang mistik-mistik. Kita membahasnya dari apa? Dari logika keilmiahan. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa yang tidak ilmiah itu salah enggak ya. Ya itu pendekatan saya. Jadi saya mendekatinya dengan cara yang ilmiah. Nah, jadi gini, di dalam buku Ian Robertson, saya mau cerita tentang kisah di dalam buku ini yang dilaporkan dalam jurnal-jurnal ilmiah ya. Itu luar biasa ceritanya. Saya ingin cerita tentang bagusnya visualisasi, tetapi ada batasnya. Visualisasi itu berisiko jika didorong oleh emosi negatif ya. Nah, begini ceritanya. Ada seorang anak, dia mengalami kanker darah. Kanker darah. Lalu oleh dokternya, si anak ini dibuatkan film. Dibuatkan film tentang sel darah putih dan sel kanker. Jadi anak ini dibangun visualnya ya. Bahwa di dalam darahnya itu ada makrofag namanya. Makrofag itu atau natural killer ya. Natural killer itu sel pembunuh kanker namanya natural killer Bapak Ibu ya. Natural killer ini dia itu senjata pamungkas. Jadi kalau sel darah putih gagal, misalnya makrofag gagal, limfosit gagal, itu nanti yang terakhir itu namanya natural killer. Ya, natural killer. Itu dia bisa makan sel kanker itu. Nah, ternyata natural killer itu diproduksi banyak jika orangnya bahagia. Maka hari ini tuh saya ada 3 atau 4 pasien dengan keluhan kanker ya hari ini tuh. Saya selalu mendorong begini. Ya kalau ada pasien seperti itu nanti kalau Bapak Ibu memang ditakdirkan Allah jadi terapis ya. Nanti jadi terapis itu kayak nganu Pak, Bapak Ibu ya. Kalau kita memang ditakdirkan Allah itu nanti akan dibawa ke sana. Jadi pengen boleh tapi tidak usah banget-banget. Ya pengen itu boleh, tapi nggak usah pengen banget gitu nggak usah. Tapi kalau memang itu takdir kita itu nanti kita akan dibawa Allah ke sana. Nah, dalam menghadapi pasien kanker ya, ini mungkin Bapak Ibu punya keluarga atau punya apa ini. Yang paling penting sebenarnya bukan teknik fisiknya, yang paling penting spiritualitasnya. Karena itu pengalaman saya kemana-mana tuh saya sering cerita tentang Kang Mas saya ya, Mas saya ipar yang dulu kena kanker apa kanker usus besar stadium akhir yang sembuh dengan penerimaan itu betul-betul membekas betul di dalam apa pengalaman saya dalam proses terapi ya. Jadi kalau kalau apa namanya jalan fisiknya, ikhtiar fisiknya persilahkan. Jadi misalnya ada orang mau mau kemo ya silahkan, mau pakai herbal ya silahkan. Kita sebagai terapis tasawuf tidak masuk ke ruang itu. Jangan masuk ke ruang pemilih. Jadi tasawuf itu berada di ruang ruhani, bukan ruang fisik. Kecuali Bapak Ibu herbalis kayak saya itu herbalis, saya itu akupunkturis, saya itu akupresuris, saya dulu belajar 3 tahun agak lama saya belajar pengobatan timur ya. Ya itu 3 tahun kayak D3. Jadi saya setelah saya dari Fakultas Kedokteran, dulu saya dari Kedokteran Undip, itu saya lalu belajar tentang akupunktur, akupresur, bekam, jamu itu 3 tahun saya mendalami itu. Itu fisik juga sebenarnya. Tetapi tasawuf itu beda. Tasawuf tidak masuk ke ruang fisiknya. Ruang fisik diserahkan kepada yang menurut pasien ahlinya siapa gitu aja. Ya sudah, pasiennya ini ingin kemana gitu. Jadi kalau di tasawuf itu ruangnya bukan ruang itu ya. Ya, jadi ini nanti yang ingin jadi terapis ya. Nanti nanti bisa ya saya pengalaman cukup panjang alhamdulillah ya. Saya pengalamannya sejak tahun 2006 saya. Jadi 19 tahun saya jadi terapis dengan ya alhamdulillah kalau di Masjid Agung Jawa Tengah ya tempat kami praktek itu pasiennya 1.000 sampai 2.000 per bulan Bapak Ibu ya. Jadi saya melihat dinamika psikologis dan ruhani pasien itu sering saya melihatnya setiap hari. Lalu saya ternyata itu saya berani menyimpulkan begini. Terutama penyakit yang kronis ya, terutama penyakit-penyakit yang di level berat itu, yang disebut berat itu misalnya urium kreatininnya naik, gagal ginjal itu ya. Misalnya gagal ginjal, lalu kanker stadium akhir, kanker stadium 3, stadium 4. Nah, itu memang
Nah, itu kalau sudah berada di situ, yang paling penting itu spiritualitas sebenarnya. Bukan teknik fisik, karena teknik fisik itu bahkan dokter pun sudah menyerah sebenarnya. Coba kalau kita nanya ke dokter, apakah kemoterapi menyembuhkan? Ya, dokter nggak berani jawab iya, nggak berani karena memang bukan. Nah, jadi ruang atau ikhtiar dalam tanda petik yang paling penting di dalam problem-problem kronis semacam itu adalah apa spiritualitas. Itu yang paling penting. Dan spiritualitas itu pintunya menerima. Pintunya selama belum bisa menerima, belum bisa qanaah, nggak bisa. Sepinter apapun, ya. Makanya kita latihannya itu kalau di zikir nafas, Bapak Ibu, kalau sudah apa, ini banyak saya kira yang sudah memiliki buku zikir nafas ya. Tarik nafas, terima, menghembuskan nafas ikhlas. Tarik nafas, terima, menghembuskan nafas ikhlas. Itu kan ikhtiar kita untuk ngandani diri kita, untuk memberitahu diri kita tentang penerimaan. Nah itu, jadi kalau misalnya saya dimintai tolong kayak pasien-pasien kayak gitu ya, ya sudah dia minta doa. Misalnya tadi ada pasien tiga yang gelisah karena menurut dokter harus kemo tetapi mereka takut ya. Ada yang usianya baru apa baru apa 20-an tahun ya, juga punya didiagnosis kanker ya. Itu kalau kita mendoakan ya pegang dan jangan berusaha mengalirkan energi. Nah, jangan berusaha mengalirkan energi. Pegang saja, lalu pasrahkan kepada Allah. Jika engkau ya Allah ingin mengalirkan, alirkan. Jika engkau tidak ingin mengalirkan, tidak usah dialirkan. Saya manut jenengan ya Allah. Itu batin kita begitu. Nah, jika usah berusaha, wow, sampai berkerut-kerut gitu. Ya, nanti resikonya itu begini ya. Resiko ketika kita mengalirkan energi lewat ego, itu itu resikonya tabrakan. Karena ego itu sifatnya konflik. Sifat ego itu. Kalau di ruang rohani nggak ada konflik. Makanya saya misalnya dimintai tolong orang kan orang itu kan aneh-aneh. Misalnya Ustadz itu di rumah saya ada ledakan di atas rumah sering ada petasan kayak meledak padahal nggak ada apa-apa. Tolong rumah saya dibersihkan gitu. Nah kalau kita pakai ego ya takut Pak. Itu nanti di sana ada jinnya jangan-jangan marah sama kita. Nah, saya tidak masuk ke ruang ego. Saya dimintai tolong ya saya datang gitu aja. Terus saya sholat, saya nggak berusaha mengusir siapa-siapa, ya sudah pokoknya saya sholat gitu aja. Terus saya derek Allah, kalau derek jenengan ya Allah itu sudah. Itu nggak usah berusaha oke menganalisis ya. Ini jinnya di mana? Oh ada santet apa enggak? Ya, nggak usah dianalisis. Maka latihan tidak menganalisis dan itu susah loh ternyata. Kebanyakan orang itu sukanya menganalisis. Nah itu apa? Ini kalau saya cerita itu ya cerita tentang misalnya ada pasien kan banyak. Misalnya ada orang meninggal, meninggalnya susah. Kalau orang meninggal susah, kalau di Jawa mungkin mungkin yang di Malaysia mungkin juga kurang lebih sama kayaknya ya. Kalau orang meninggal susah, sakaratul mautnya susah itu kan dikira punya keris, punya pusaka gitu. Lah kalau masalah gitu pasrahkan aja ke Allah. Saya nggak. Makanya saya itu kan sering dititipi pusaka, Bapak Ibu. Jadi pusaka itu saya sering dititipi keris itu saya ada dititipi ada. Ya saya dititipi nggak apa-apa juga. Ya sudah tak titip tak terima aja. Saya nggak menganalisis ini nanti energinya negatif apa positif ya. Nggak saya analisis itu. Sudah ya tak taruh dengan tempat yang wajar sudah titik. Saya nggak berpikir nggak menganalisis ini energinya negatif apa positif. Kalau positif mau saya serap atau kalau negatif mau saya tolak enggak. Ya karena memang dari awal dulu Abah selalu menyampaikan ke saya diterima apa anane, diterima apa adanya. Tidak usah berusaha kecuali sesuatu yang logis. Sesuatu yang ada di alam mulek. Alam mulek itu hukum sebab akibat yang bisa kita pahami. Misalnya kolesterol. Kolesterol ya bisa kita pahami secara fisik ya. Kalau orang makan ini, kalau orang begini itu secara fisik bisa kita pahami. Nah, yang bisa kita pahami itu hukum sebab akibat. Silahkan menggunakan hukum itu untuk berobat. Nah, hal-hal yang bersifat non materialis nggak usah dianalisis. Kalau kita menganalisis kegaiban, itu sebenarnya kita ingin membawa kegaiban itu ke alam materi. Makanya kegaiban itu jangan dianalisis. Makanya saya kalau ngeruqyah nyun sewu kalau nggak
kalau Bapak Ibu mungkin nggak sepakat dengan saya kalau Bapak Ibu lihat YouTube saya tentang ruqyah ya. Ruqyah itu tidak mengusir jin kalau saya. Kan ruqyah itu kebanyakan mau ngusir jin. Kalau saya enggak. Makanya saya nulis buku, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang punya ruqyah berbasis tauhid ya. Jadi basis ruqyah saya itu tauhid. Saya tidak menganalisis jin. Waktu ngeruqyah saya nggak ngobrol sama jin. Enggak, ini sudah enggak. Saya hanya baca Quran, saya hadirkan kedamaian batin. Terus kula dari Allah. Pokoknya terserah jenengan ya Allah mari ya alhamdulillah mboten mari nggih mboten napa-napa ya gitu aja. Hati saya ya begitu. Saya enggak. Nah, ini kalau saya sering guyon ini sama anak-anak saya itu murid-murid saya. Sampean kalau jadi terapis, Anda kalau jadi terapis, kalau pasiennya sembuh sampean sombong, kalau pasiennya enggak sembuh sampean patah hati, semangatnya kurang, berarti itu amatiran, terapis amatiran. Memang nggak ada ceritanya terapis menyembuhkan. Yang nyembuhin Allah. Nggak ada ceritanya terapis menyembuhkan. Ya sudah santai. Nah gitu. Jadi itu misalnya saya tentang ruqyah ya. Itu memang saya agak memang kontroversial dan banyak yang nggak sepakat dengan saya. Karena kalau ruqyah di saya tidak berusaha mengusir jin. Jadi yang pelatihan-pelatihan ruqyah dengan saya itu banyak yang kecewa. Karena merasa kalau latihan dengan saya nanti diajari ngelihat jin. Nah, saya ngapain lihat jin? Nggak penting. Nggak penting lihat jin itu. Yang penting lihat diri. Man arofa nafsahu bukan lihat jin. Makanya saya kalau ngeruqyah ya, saya bacakan ayat-ayat Al-Qur'an sudah. Saya misalnya ada sensasi tertentu ya. Ya saya ya tentu kadang-kadang sensasi muncul ya. Tetapi sensasi itu karena saya biasa tidak menganalisis ya nggak apa-apa juga. Nanti sensasi itu hilang-hilang sendiri ya. Nah itu apa saya ingin eh, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan berbagi tentang pengalaman-pengalaman saya nggih. Kalau untuk latihannya saya kira audio yang kita bagi sudah sangat cukup untuk bisa dipahami. Tetapi ruhnya adalah penerimaan. Itu yang saya ingin tekankan nggih. Ruhnya penerimaan. Ya. Nah, lalu latihan kepekaan jari dan telunjuk ya nanti digerakkan begini, nanti dirasakan. Itu latihan B6. Saya kira sama. Terus nah, baru setelah itu latihan C itu latihan kesadaran zikir. Nah, kita baru masuk ke zikir ya ini nanti. Baru masuk ke zikir, tetapi saya tidak akan mengajari lafat zikir. Ya, saya ulangi, saya tidak akan mengajari lafat zikir. Ya, lafat zikir silahkan Bapak Ibu kalau sudah punya mursyid yang sudah ngajari zikir dilakukan itu. Atau punya guru yang pernah dapat ijazah dari kiai, pernah punya ijazah dari tuan guru apa-apa, ya silahkan dilakukan. Makanya saya itu nyebut sebenarnya latihan kepekaan energi zikir itu bukan ngajari zikir, ngajari peka, bukan ngajari zikirnya, ya. Ngajari bukan ngajari zikir tapi ngajari peka. Jadi mau zikir apa saja itu ya silahkan. Mau mau pakai solawat berapa kali, solawatnya macam-macam. Bapak Ibu mungkin dapat ijazah dari tertentu ya itu silahkan nggak masalah. Nah nanti dasarnya nafas 24 ya. 24 itu nafas 2 detik tarik nafas, 4 detik menghembuskan nafas ya. Itu nafas 24 ini nafas favorit saya pribadi Bapak Ibu ya. Saya itu favorit nafas saya itu 24 ya. Tolong besok itu besok sore itu saya eh, kontennya itu konten tentang nafas ya, tentang zikir nafas, tetapi saya membuat file tentang anatomi fisiologi nafas. Bapak Ibu nanti bisa ke admin untuk mendapatkan secara gratis ya. File tentang fisiologi nafas. Itu nanti saya jelaskan ini. Tolong besok Bapak Ibu persani atau lihat konten saya nggih. Nah, di situ saya mengajarkan bagaimana kita mengukur bahwa nafas kita itu sudah cukup baik. Ya, saya ajarkan itu namanya BOLT. Dulu di ngaji nafas itu ada sebenarnya, tapi mungkin sudah ketumpuk terlalu lama, Bapak Ibu kesulitan nyari ya. Jadi namanya BOLT, Body Oxygen Level Index, level test ya. B-nya itu body, O-nya oksigen, L-nya level, T-nya tes. Jadi ngetes level body oksigen kita. Itu namanya BOLT ya. Itu paling bagus. Tadi saya itu setelah saya dengar rekaman saya itu ternyata saya kurang di situ.
Jadi ngetesnya bangun tidur. Ngetesnya pas bangun tidur ya. Nah, kira-kira cara tesnya begini. Kita prakteknya begini ya. Nanti tarik nafas. Tarik nafasnya jangan tarik nafas besar ya. Latihan-latihan di sini ya mungkin saya kemarin belum nyampaikan gitu. Latihan tarik nafasnya ringan, jangan nafas besar. Nafas besar itu gini. Nah, itu namanya nafas besar ya. Nah, itu bukan nafas dalam. Orang sering memaknai nafas dalam itu keliru. Nafas dalam itu nafas perut. Tarik nafas, perut mengembang, mengembuskan nafas, perut mengempis. Itu namanya nafas perut. Kalau begini, sampai suaranya besar waktu nafas, itu namanya nafas besar. Dan itu tidak dianjurkan di dalam latihan ya. Kalau Bapak Ibu di luar ya gitu nggak apa-apa. Tapi kalau latihan, misalnya ini ya latihan 24 tarik nafasnya ringan. Ringan itu maksudnya begini. Kalau tangannya di sini itu nggak terasa udara ngalir. Saking ringannya. Jadi pelan sekali. Kalau masih terasa anginnya keluar masuk berarti belum pelan. Nah, itu berarti belum pelan. Nah, jadi kan gitu, tarik nafas, bangun tidur ya. Tadi itu saya di konten besok itu nggak ada tulisan. Saya lupa tadi itu lupa ngasih tahu. Nah, jadi tarik nafas kurang lebih 1 atau 2 menit. Lalu tahan nafas setelah menghembuskan nafas ya. Bukan tahan nafas saat bukan menahan nafas setelah tarik nafas. Jadi tahan nafas setelah menghembuskan nafas. Terus dihitung detik ane. Kalau Bapak Ibu kurang dari 20 menit itu zona merah. Ini ilmu biologi ya. Ini ilmu logika, ilmu akliyah. Ya ini ilmu akal. Karena diteliti, ada penelitiannya, ada ukurannya. Jadi kita itu di Tasawuf Indonesia itu ada alat namanya Polar 10 ya untuk ngecek gitu Pak. Namanya ngecek HRV, heart rate variability. Itu kita mau ngecek kalau ini nafasnya bener apa enggak itu ada alatnya. Alatnya memang medis digunakan oleh kampus-kampus ternama di Indonesia. Jadi itu ilmiah gitu. Kita punya alat gitu untuk ngecek namanya HRV. Nah, begini saya ulang lagi ya. Jadi Bapak Ibu nanti tarik nafas gitu 1 sampai 2 menit terus tahan nafas. Kalau tahan nafas kok kurang dari 20 menit berarti level pernafasan kita buruk. Ini level alam mulek ya, ini cerita jasadiah ini. Terus kalau yang bagus lebih dari 40 menit. Nah, itu luar biasa ya, luar biasa. Nah, maka begini, sebenarnya tahan nafas itu sangat baik untuk melihat level kesehatan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya cerita nih, dulu zaman COVID itu kan di klinik kita kan walaupun tidak buka klinik kan tetap melayani ke rumah. Kadang-kadang saya melayani, saya datang ke rumahnya pasien gitu. Orang-orang seperti saya ini kan setiap hari ketemu orang sakit. Dan risiko ketemu orang sakit itu tertular sakit. Itu risikonya. Maka yang paling berisiko tertular sakit ya terapis. Nah, itu cara saya, misalnya ini contoh ini ikhtiar lahiriah. Kalau bisa saya lakukan. Namanya ikhtiar lahiriah. Saya saya sudah bisa karena saya sering latihan gitu. Jadi saya tuh kalau setiap hari latihan itu ya 2 sampai 3 jam itu latihan nafas itu karena menikmati betul. Dan 2 sampai 3 jam itu bukan satu kali duduk. Kemarin ada yang nanya gitu saya lupa jawabnya. Itu akumulasi dari misalnya pas di klinik, pas santai gitu saya latihan 10 menit. Nanti kalau pas apa namanya nunggu misalnya mau khutbah Jumat gitu sambil duduk nunggu latihan gitu. Itu kalau diakumulasi itu kurang lebih sehari itu 120 sampai 180 menit lah kalau diakumulasi ya. Jadi begini cara saya, ini cara saya bisa ditiru oleh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu dinilai kalau pagi nahan nafasnya berapa menit. Kalau siang berapa menit. Kalau sore berapa menit. Menjelang tidur berapa menit. Jadi 4 ya. Pagi bangun tidur, lalu siang, lalu sore, lalu malam. Nah, kita bisa menduga apakah kesehatan saya sedang menurun jika lamanya kita menahan nafas itu
sedikit, jadi berkurang, berarti kesehatan kita menurun. Ini cara sederhana saya ya untuk ngecek kesehatan. Jadi misalnya bangun pagi saya bisa tahan nafas misalnya 55 detik. Tahan nafas tadi yang saya cerita ya, tarik nafas pelan, hembuskan pelan. Saya bisa misalnya rata-rata saya 45, 47 gitu rata-rata misalnya. Nah, kok pagi hari itu kok saya misalnya turun jadi 35. Berarti kesehatan saya menurun. Jadi membandingkannya di waktu yang sama loh, nggih. Jangan membandingkan pagi dengan sore. Makanya saya suruh minta Bapak Ibu itu ngeceknya 4. Pagi bangun tidur, siang, sore, lalu malam. Biasanya tahan nafas yang paling sedikit kalau sore. Nah, sore itu memang anu apa waktunya stres itu ya. Kan stres-stresnya kan di sore. Malam mau tidur sudah mulai istirahat itu apa namanya tubuh kita mulai lebih kuat ya. Jadi tubuh kita itu paling lemah kan pas sore. Makanya nanti dihitung. Sehingga saya itu begini ya Ibu. Saya kan kalau jadi terapis kita tidak tahu ya. Misalnya pasiennya pilek ya, saya nggak tahu pileknya virusnya apa. Saya nggak tahu pasien ini sakit apa. Nah, ketika saya apa namanya menghadapi pasien seperti itu, kalau apa jumlah detikan saya berkurang untuk tahan nafas, jadi saya tahan nafas kok makin pendek. Saya harus menaikkan levelnya secara cepat. Nah, naik levelnya cepat untuk saya bisa menahan nafas lebih panjang. Ini ku caranya nafas cepat, ya. Jadi nanti insya Allah akan saya buat videonya ya. Nanti itu cara cepat meningkatkan level energi. Itu Bapak Ibu nanti bisa saya beri tutorial ya. Jadi nanti itu nafas cepat. Itu nanti bisa meningkatkan level energi kita secara cepat. Jadi langsung fit gitu loh Pak. Jadi jangan sampai saya misalnya ketemu pasien saya pas nggak fit. Nah, tetapi delalah pas nggak fit saya pakai nafas itu. Tapi kalau itu berulang-ulang nanti kurang bagus. Jadi memang dipakai kalau pas lelah. Dipakainya kalau pas lelah. Biasanya saya sederhananya begini ya. Nafasnya dua-dua, tarik nafas. Nafasnya besar. 2 detik tarik nafas, 2 detik hembuskan nafasnya. Nah, paling bagus hidung mulut kalau itu. Jadi nafas hidung mulut itu fungsinya untuk fisik ya, biar fisik kita fit gitu. Nah, tarik nafas 2 detik, 2 detik, 2 detik, tarik nafas 2 detik, hembuskan 2 detik. Terus habis itu tahan nafas. Jadi setelah 1 menit tahan nafas, setelah 1 menit tahan nafas. Nanti jenengan akan merasa lebih fit. Nah, terus tahan nafas. Oh, sudah panjang. Nah, nafasnya sudah lebih panjang. Nah, saya baru nemuin pasien. Nah, gitu itu apa teknik saya. Apalagi dulu pas pandemi. Oh, pas pandemi itu kan hampir semua orang kan khawatir ketularan. Jadi, salah satu tekniknya gitu ya untuk meningkatkan level level energi secara cepat. Nah, jadi itu nanti begitu ya. Hidung-hidung tadi, kenapa harus hidung-hidung? Karena menurut penelitian ilmiah, ya, jadi ini menurut penelitian ilmiah, nafas hidung-hidung akan meningkatkan nitrit oksid, namanya NO. Kalau NO-nya naik, apa namanya, pembuluh darahnya lentur, ya, antivirus. Jadi NO itu antivirus. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di keluarga di rumah kok eh, ada yang pilek biar nggak ketularan misalnya, ya nafasnya hidung-hidung latihan 24 ini hidung-hidung. Itu meningkatkan NO. NO itu antivirus. Ya, NO itu antivirus ya itu. 9 menit nanti latihan. Terus ya ini seperti biasa disadari sensasinya terus dicatat ya. Nah, lalu nafas 24 tetapi menghembuskannya ini pakai mulut dengan mengucap Allah. Jadi latihan C4 C2 ya. Tarik nafas 2 detik, menghembuskan 4 detik sambil mengucapkan Allah. Nah, inilah saya mulai masuk ya. Coba nanti jenengan rasakan gitu. Ketika jenengan mengucap Allah itu yang muncul apa? Ya, ini nggak usah dicatat nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah ditulis di laporan itu mungkin Bapak Ibu kalau wah, masa aku ingat Allah kok nggak nggak nganu ya, nggak ada rasanya malu ya. Kalau malu nggak usah dicatat. Kalau malu nggak usah dicatat. Jadi tarik nafas 2 detik, mengucapkan 4 detik dengan Allah. Ya.
Allah. Karena memang saya nggak ngajari lafat ya. Saya ingin yang kita pelajari itu rasanya. Kan semua zikir ingat Allah, makanya saya menggunakan lafat Allah. Zikir itu kan Allah, Rasulullah. Itu kan zikir. Jadi hembuskan, tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut, Allah. Nanti sambil dirasakan sensasinya, sambil dihadirkan apa rasa syukur ya. Ya, rasa syukur. Karena Allah itu coba kan setiap orang itu mungkin Bapak Ibu bisa merasakan. Coba kalau sekarang ya, silahkan Bapak Ibu mengucap Allah dalam hati. Allah. Nah, apa sensasi yang muncul? Ya, sensasi yang muncul. Dicatat aja secara pribadi gitu. Sensasi yang muncul begini, ada getaran ketakutan mungkin, ada getaran takjub, ada getaran cinta, ada getaran. Nah, itu nanti dicatat ya ketika berzikir Allah. Nah, itu lalu nanti dicatat sensasinya ya. Ditulis sensasinya. Ya, saya berharap selalu ditutup dengan sholawat ya kalau habis latihan ya. Ditutup dengan sholawat. Ini saya tulis ini, baca sholawat dengan rileks gitu. Lalu latihan 48 ya, ini 48 ya. 48 ini termasuk nafas yang sangat baik Bapak Ibu untuk menormalkan gula. Ini sering saya pakai jadi kalau nafas untuk menormalkan gula itu yang sering dipakai itu 48 atau 210. Ya, jadi 48 itu 4 detik tarik nafas, 10 8 detik menghembuskan nafas. Itu nafas 48. Nah, kalau untuk gula misalnya ya, ini contoh nih, saya kasih tips ini. Bapak Ibu ini terpaksa minum manis nih, karena bertamu lalu dikasih minum manis. Atau habis makan yang karbohidratnya banyak. Agar gula yang masuk dan karbohidrat yang masuk itu tidak menjadi sampah gula. Itu nafasnya gitu, nafas 210. 2 detik tarik nafas, 10 detik menghembuskan nafas ya. Nah, Bapak Ibu mungkin semua sudah apa apa namanya? Memasang aplikasi Page Breathing namanya. Nanti saya minta Mas Fatih, Mas admin untuk membuat audio atau nge-share biar Bapak Ibu bisa latihan nafas sekian-sekian. Jadi bisa ngatur gitu loh. Oh, nafas 36, nafas 46, nafas ini bisa diatur, bisa latihan. Nah, kalau untuk gula darah itu paling banyak penelitian itu nafas 210. 2 detik tarik nafas, 10 detik menghembuskan nafas. 2 detik tarik nafas, 10 detik menghembuskan nafas. Itu sangat baik ya. Ya, kalau terpaksa hari itu banyak makan karbohidrat, nafasnya itu ya. Ya, nafas 210. Nah, ya. Nanti kalau ini pakai la ilaha illallah ya, tarik nafas 4 detik lewat hidung, lalu menghembuskan nafas la ilaha illallah lewat mulut dengan lisan. Ya. Tarik nafas Allah, menghembuskan nafas la ilaha illallah. Coba Bapak Ibu rasakan ya. Rasakan sensasinya. Disadari, ya. Disadari sensasinya dan jujur terhadap sensasi itu. Ya, nggak perlu ditolak. Karena ngeten ya, saya itu berkali-kali ada pasien itu ngeten ya. Ada ini saya cerita tentang pasien. Dia itu ketika dibacakan Al-Falaq misalnya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq itu tangannya kayak ditusuk-tusuk duri. Nah, saya sampaikan, saya pertegas, saya nggak pernah menganalisis itu sebagai jin apa-apa ya. Saya nggak menganalisis itu. Tapi ternyata itu si Mbak ini dia ketika zikir rasanya tertusuk-tusuk duri itu karena masa kecilnya waktu ngaji kalau nggak bisa dia ditusuk-tusuk sama bapaknya. Itu ingatan yang berada di bawah sadar. Jadi zikir itu sebenarnya Bapak Ibu itu coba ya, nanti mungkin minggu depan saya akan memberikan semacam file kita bagaimana memeriksa diri kita. Jadi zikir mana yang cocok buat saya gitu. Saya tidak pernah ya. Kamu harus baca ini enggak. Saya saya enggak milih, yang milih bukan saya, yang memilih adalah Bapak Ibu sendiri. Caranya bagaimana Ustadz? Caranya dicek. Jadi nanti ada dicek itu.
cek ayat mana yang cocok, surat mana yang cocok. Nah, itu nanti dicek. Contoh ngecek itu gini. Coba Bapak Ibu misalnya Fatihah, baca Fatihah. Dalam hati Fatihahnya. Nah, lalu rasakan. Waktu membaca Fatihah itu rasanya gimana gitu. Baik fisik, jadi rasa itu yang dimaksud rasa ya, itu fisik maupun emosi ya. Rasanya gimana? Nyaman tidak? Tubuhnya nyaman tidak? Nah, setelah dalam hati terus pakai mulut, pakai lafat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin misalnya gitu. Pakai mulut terus dirasakno. Beda nggak? Nah, nanti Bapak Ibu bisa membedakan ternyata aku itu luwih enak ketika membaca ayat suci dalam hati. Aku luwih enak membaca ayat suci lewat mulut. Nah, itu menjadi wiridan pribadi, bukan umum lah. Kalau di umum ya, kalau misalnya saya dipanggil untuk doa bersama ya tetap pakai lisan kan. Nah, kan itu umum. Tetapi sebagai zikir pribadi, saya memilih sesuai dengan tadi itu. Kayak ayat Al-Quran itu sama, Bu, Bapak Ibu ya. Jadi ada orang yang nyaman jika yang dibaca adalah Subhanallah. Ada orang yang nyaman ketika yang dibaca adalah Astaghfirullah. Nah, tadi kebetulan tuh saya pas ngaji ada pasien, ada apa jamaah nanya ke saya, Ustadz, saya kalau baca la ilaha illallah kok saya ketakutan ya, kok rasanya takut gitu. Nah, terus saya cek, kalau subhanallah gimana Bu? Coba dirasakan. Kalau alhamdulillah gimana Bu? Coba dirasakan. Gitu. Jadi, oh yang paling nyaman ternyata bagi si ibu itu yang paling nyaman alhamdulillah, itu paling nyaman. Ya, itu menjadi zikir pribadi. Jadi yang milih itu sebenarnya dipilih berdasarkan sensasi kita, kepekaan kita terhadap itu. Yang paling peka, yang paling apa? Nah, itu yang ditelateni. Itulah pintu masuknya. Ya gitu ya. Jadi kalau ini misalnya nanti Bapak Ibu ada yang nggak nyaman mengucap la ilaha illallah diganti subhanallah boleh. Ya. Misalnya coba nanti diganti-ganti di sini memang nggak ada subhanallah, tapi Bapak Ibu boleh ganti. Nanti dicatat sendiri, tidak di buku ya. Oh, kalau saya subhanallah itu rasanya begini. Misalnya tarik nafas lewat hidung, mengembuskan nafas, subhanallah. Rasanya begini. Waktu tarik nafas, mengembuskan nafas, alhamdulillah. Rasanya begini. Tarik nafas, hembuskan, astagfirullah. Rasanya begini. Coba dibeda, beda nggak? Gitu ya. Jadi coba dirasakan sendiri. Bedanya dirasakan rasa itu sekali lagi fisik maupun emosinya ya. Nah, terus ini nyebut nama Rasulullah ya, Muhammad ya, ya Muhammad ya. Tadi 2 detik tarik nafas, 4 detik. Ini nafasnya dua ya. Ini salah di situ berarti salah ya, bukan satu ini ya. Itu dua ya. Nafasnya 24. Jadi di buku itu satu itu. Nah, dicoret ya. Itu yang betul 24. Tarik nafas 2 detik, menghembuskan 4 detik sambil menyebut asmani Rasulullah ya, Muhammad ini. Sambil disebut, sambil dirasakan itu latihan C4. Nanti insya Allah di minggu depan kita akan latihan meningkatkan kepekaan energi. Tetapi ya, bagi teman-teman yang ingin mencoba ke sini boleh. Jadi nggak usah nunggu kita. Nah, misalnya, wah saya udah latihan itu loh, saya sekali-kali tak nyoba C5 lah, walaupun belum diajari nggak apa-apa. Sekali-kali tak nyoba langsung C6 ya boleh. Yang penting jangan pakai ego kebangetan. Ya. Jadi maksudnya pakai ego itu tadi loh, merasakan berusaha dengan ngotot itu. Ya itu yang disebut pakai ego. Nanti Bapak Ibu kan di audio sudah ada latihan mengalirkan energi ke air putih, silahkan dicoba nggak apa-apa, nggak usah nunggu dari kita nggak apa-apa. Ya, jadi latihan-latihannya itu bebas saja mau yang apa namanya misalnya, wah saya tak baleni ke satu relaksasi boleh, baleni A2, baleni A3 gitu boleh. Ya cuma memang karena kita ini pelatihan, nah kan tetap harus ada laporan, namanya aja pelatihan. Jadi ya, tapi laporannya itu tidak dinilai baik buruk. Ya, yang penting ada laporannya sudah. Kalau sudah laporan berarti sudah latihan. Oke, saya kira 1 jam saya sudah sampaikan ya. Nanti Bapak Ibu minggu depan sudah bisa
melatih sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ada, tetapi saya tidak melarang bahkan menganjurkan jika pengen nyoba-nyoba yang lain, walaupun belum diajarkan nggak apa-apa. Ya. Eh, Baik, mungkin ada silakan Mbak Admin kalau ada pertanyaan kita jawab 15 menit saya kita ada waktu. Nanti yang Mas Fatih sama Mbak Berlian, nanti pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang nggak saya sempat saya jawab hari ini akan saya jawab. Kita buatkan apa namanya sesi khusus seperti kemarin hari Rebu nanti kita share ya. Ya silahkan Mbak Berlian dibacakan. Baik, terima kasih Abah ilmunya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan langsung menuliskannya di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rita Pertiwi, Bah. Oh Izin ya, bertanya, apakah nafas dengan ritme 24 bisa mengaktifkan saraf parasimpatik, Bah? ya, Karena kan ritme nafasnya harus sedikit lambat dan dalam. hmm. Bagaimana, Bah? Ya, sangat bisa. Jadi saraf parasimpatis itu eh, bisa diaktifasi oleh banyak hal ya. Kalau nafas itu nafas perut. Kalau kita nafas perut, otomatis parasimpatis ya. Jadi tarik nafas, perut mengembang, mengembuskan, perut mengempis itu menghasilkan relaksasi parasimpatis. Lalu hembusan yang lebih panjang daripada tarikan juga mengaktifkan saraf parasimpatis. Apalagi jika wadahnya, substansinya zikir. Menghadirkan kecintaan kepada Allah, menghadirkan kecintaan kepada Rasulullah itu berlipat-lipat saraf parasimpatisnya bisa diaktifasi. Nah, nanti mengaktifasi saraf parasimpatis itu dengan banyak teknik. Sebenarnya tekniknya banyak. Kalau secara fisik itu contohnya begini. Kalau saya melengak, ini ada apa namanya? Di bawah telinga ini ada ototnya. Ini kalau saya pijat-pijat begini, ini namanya ini otot sternocleidomastoideus ya. Sternocleidomastoideus. Kalau di kedokteran itu namanya agak susah ya. Ini kalau jenengan pegang-pegang di sini leher ini, di pijat-pijat gitu. Itu saraf parasimpatis itu, saraf parasimpatis itu banyak ya. Jadi ngeten, di otak kita itu ada saraf kranial. Saraf kranial itu saraf yang akarnya di otak. Itu ada 12. Nah, ada saraf namanya vagus, saraf nomor 10. Saraf vagus itu saraf parasimpatis paling besar. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di jurnal-jurnal ilmiah, hampir semua cara relaksasi berusaha mengaktifkan saraf vagus. Ya, itu. Nanti Bapak Ibu bisa cari coba nanti di chat apa di YouTube dengan itu. Oh, aktivasi saraf vagus. Nah, itu kan banyak nanti muncul itu. Teknik-tekniknya muncul banyak sekali. Ya, namanya saraf vagus ya. VAGUS ya. Jadi bentar sekali Ibu Pertiwi ya. Jadi nafas 24 sangat baik untuk menstimulasi saraf parasimpatis terutama saraf vagus ya. Ya gitu Mbak Berlian ada lagi? Ada lagi, Bah, Ya. dari Pak Hedi. Maaf, fungsinya tahan napas apa ya Pak Ustadz? Oh Ngaten. iya, saya sudah membuat podcast saya belum ya, Mas Fatih ya tentang tahan nafas ya. Dulu itu Udah dereng, belum. saya pernah membahas, sudah filenya sudah kita bagi secara gratis tentang tahan nafas penuh dan tahan nafas kosong. Cuma saya lupa apakah saya sudah membahasnya secara khusus apa belum gitu. Tapi filenya sudah pernah tak bagi itu. Ya yang olah nafas sudah pernah. Tapi nggak ada, saya nggak anu Cuman ya, belum nggak, belum full tuh. belum ya. Ya itu nanti saya buat ya. Terima kasih Hmm. pertanyaannya. Jadi tahan nafas itu ada dua Pak sebenarnya. Tahan nafas kosong. Tahan nafas kosong itu tahan nafas setelah menghembuskan nafas. Namanya tahan nafas kosong. Tahan nafas penuh itu tahan nafas setelah menarik nafas. Fungsinya beda-beda. Tahan nafas penuh itu fungsinya meningkatkan level oksigen. Ya. Tahan nafas kosong itu fungsinya meningkatkan adaptasi kita terhadap karbon dioksida. Nah, nanti beda-beda. Ya. Tahan nafas penuh, tarik nafas lalu tahan, baru hembuskan. Tahan nafas penuh lebih berfungsi secara fisik. Tahan nafas kosong lebih berfungsi secara psikologis. Lebih loh ya. Dua-duanya bisa, tetapi lebih berfungsi. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen tenang, tahan nafas saja.
tarik nafas, menghembuskan. Jadi kalau pengen tenang pikirannya ya, tarik nafas, hembuskan, tahan nafas, sekuatnya. Ya. Kalau kepengen powernya naik, tarik nafas, tahan, sekuatnya, baru hembuskan. Jadi itu beda. Jadi saya sudah membuat agak agak rinci ya. Itu nanti insya Allah akan saya buat apa namanya kuliahnya. Nanti akan saya bagi ke apa namanya ke teman-teman biar teman-teman bisa membedakan tahan nafas kosong sama tahan nafas penuh. Jadi tahan nafas itu ada dua, fungsinya beda-beda. Kalau tahan nafas penuh itu untuk meningkatkan level oksigen, kalau tahan nafas kosong meningkatkan adaptasi kita terhadap kenaikan CO2. Ya, meningkatkan adaptasi kita terhadap kenaikan CO2. Nanti akan saya bahas mungkin eh, bagi sebagian Bapak Ibu, oh CO2 sama oksigen itu gimana sih? Itu mungkin Bapak Ibu masih belum memahami, tidak masalah. Nanti saya buat sesi khusus. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ini saya janji kalau belum nanti saya diingatkan. Diingatkan langsung ke WA saya. Ya. Ada lagi Kak Firlian? Ada bah dari Pak Mulyana. Ini Pak Mulyana di atas tadi bertanya, Hmm. Ustadz, kalimat Allahnya di hati atau di mulut? Terus Pak Mulyana bertanya lagi di bawah, izin bertanya kalau ngucapin kalimat dengan lisan tapi hembusan nafas lewat hidung itu gimana nggih? Minta dicontohin, Bah. Ya, jadi begini. Tarik nafas kalau di sini latihannya ya. Tarik nafas 2 detik, hembuskan langsung. Allah. Itu 4 detik. Ya, langsung begitu aja. Ya, jadi lewat lisan ya, lewat lisan. Nanti yang penting dikeluarkan lewat lisannya. Otomatis kan keluarnya lewat mulut dan hidung. Nggak apa-apa. Dinikmati saja. Nggak usah berusaha nanti lewat mulut, nafasnya lewat hidung. Nanti malah nggak menikmati itu, Pak. Jadi tarik nafas, lalu Allah. 4 detik ya. Tarik nafas, 2 detik. Allah. PR-nya itu adalah menyadari sensasinya. Yaitu PR-nya ya. Sensasinya bagaimana? Sensasi sekali lagi, sensasi emosi maupun sensasi fisik. Kan laporannya selalu begitu ya. Emosi yang muncul, fisik yang muncul gitu. Ya gitu. Ada lagi, Kak Berlian? Ada, Bah, dari Kak Azri, Malaysia. Oh ya. Saraf parasimpatik itu apa, Ustadz? Nah ya, baik. Ya, ini sebenarnya bahasan paling vital ketika kita ingin membahas zikir dari sisi ilmiah ya. Jadi, kalau kita ingin memahami zikir dari sisi ilmiah, Bapak Ibu harus belajar namanya saraf otonom di dalam tubuh kita. Nah, saya ingin menyederhanakan, sebenarnya detailnya sangat detail sebenarnya, ada namanya teori polifagal, tetapi nanti mungkin Bapak Ibu nanti tidak malah bingung, saya ingin menyederhanakan begini. Di dalam tubuh kita itu ada saraf ya, saraf satu gas. Jadi dia meningkatkan metabolisme. Itu gas ya, meningkatkan kerja tubuh. Namanya saraf simpatis. Saraf parasimpatis itu rem. Ya, ngerem. Jadi dia rem. Nah, dua-duanya harus berfungsi. Gasnya harus berfungsi, remnya harus berfungsi. Nah, kebanyakan masyarakat modern, gasnya berfungsi tetapi remnya tidak. Itu resikonya, resiko secara logika ya, itu meninggal mendadak, Pak. Jadi orang itu yang meninggal mendadak, tiba-tiba malamnya masih masih ngapain gitu, paginya meninggal mendadak. Itu karena gasnya kenceng, gasnya kuat sekali, tapi remnya nggak berfungsi sama sekali. Jadi saraf parasimpatis itu rem, membuat kita jadi lebih tenang. Kalau saraf simpatis membuat kita semangat. Nah, jadi kalau kita semangat itu pakai saraf simpatis, itu nafas cepat. Kalau Bapak Ibu nafasnya cepat, itu saraf simpatisnya kuat. Nah, ini digerakkan sambil ini digerakkan ya. Nah, itu nafas yang biasanya kalau kalau yang nafas-nafas untuk kekuatan ya, bisa mecah ini itu biasanya nafasnya pakai gitu. Nah, tapi kalau nafas lambat itu parasimpatis. Maka sebenarnya kita itu harus latihan nafas cepat dan latihan nafas lambat. Nah, harusnya ya. Cuma zikir itu lambat karena zikir itu
mencari ketenangan, tatmainul qulub. Makanya latihannya nafasnya lambat. Tetapi kalau untuk misalnya untuk kejantanan misalnya oh ada problem ini kejantanan, nah, itu nafasnya cepat pakainya. Itu saraf simpatis. Jadi saraf simpatis itu saraf yang mengegas ya, Pak ya, bahasa ya apa menguatkan. Kalau saraf parasimpatis ngerem, remnya. Kalau simpatis gasnya. Dan dua-duanya seimbang, harus seimbang. Saatnya ngegas ya bisa, saat ngerem ya bisa. Ya, biasanya yang susah nafas lambat. Nah, yang susah. Kalau nafas cepat tuh hampir semua orang sebenarnya bisa nafas cepat ya. Jadi gitu ya. Jadi saraf itu ada dua, namanya saraf otonom ya. Jadi saraf itu secara global saraf itu ada dua. Satu saraf yang disadari, saraf sadar yang bisa kita sadari. Yang kedua saraf otonom, saraf yang bekerja otomatis tanpa bisa kita kendalikan secara langsung. Saraf yang saraf yang tidak kita sadari ada dua. Yang namanya saraf otonom tadi ya, saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Simpatis itu gas, parasimpatis itu rem. Kalau adrenalinnya naik itu saraf simpatis. Kalau melatoninnya naik, melatonin itu hormon ya. Jadi ada hormon kedamaian, ada hormon stres nyebutnya ya. Hormon stres itu hormon yang membuat kita itu kuat ya. Misalnya hormon kortisol, hormon adrenalin kan kalau adrenalin terkenal ya. Wah, memicu adrenalin. Nah, itu saraf simpatis itu. Kalau saraf ketenangan misalnya melatonin, serotonin ya, endorfin itu saraf-saraf ketenangan, itu saraf mengaktifkan saraf parasimpatis. Nah, dua-duanya harus seimbang. Nah, kebanyakan orang yang susah nafas lambat. Kalau nafas cepat, hampir semua orang bisa. Ya baik, ada lagi, Kak Firlian, satu lagi, silahkan. Ini ada satu lagi, Bang. Ya. Dari Pak Heri, izin bertanya, kasus rasa gatal di kulit saat praktek mengikhlaskan, apakah menahan untuk tidak digaruk Nah, meski kuat rasanya? Pingin menggaruknya termasuk mengikhlaskan atau menerima atau bagaimana Pak Ustadz? Nah, ya Bang. ini bagus sekali pertanyaannya ini. Ini pertanyaan saya dulu waktu saya latihan, Pak. Bingung juga ini, wih, digaruk apa enggak? Jadi begini, jangan sampai zikir itu membawa penderitaan ya. Wah, gua tel, wah digaruk apa enggak ya ini ya? Nah, itu. Gini, kalau memang pengen garuk, garuk. Tetapi waktu garuk ini ku dinikmati, dinikmati. Ya, jadi jangan pakai emosi kan kadang-kadang garuknya pakai emosi. Wah, nah itu pakai emosi. Nah, garuklah secara indah, garuklah secara sadar. Kalau ingin menggaruk, kalau nggak ingin menggaruk, dibiarin aja bisa tenang ya sudah. Biasanya hilang. Nah, kemarin tuh di YouTube ada yang komen gitu kayaknya. Wah, betul Ustaz, saya biarin ya hilang sendiri. Ya, memang hilang sendiri. Cuma kadang-kadang kan eh, apa namanya situasinya tidak selalu sama ya. Jadi silahkan nanti kalau pas ada sensasi gatel, pengen garuk, garuk aja. Tapi waktu garuk itu sadar saya sedang garuk gitu. Ya, waktu garuk sadar. Ya, jangan garuk pakai emosi sambil marah. Ya kan karena itu termasuk menerima. Menerima keinginan garuk itu diterima juga. Ya, jadi gitu. Eh, saya kira cukup ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain sudah di anu Mas Fateh ya. Pertanyaan-pertanyaan itu di apa namanya? Ditulis apa di foto apa di gimana ya. Atau kalau Bapak Ibu kira-kira pertanyaannya penting dan harus menurut Bapak Ibu kepengen saya jawab, nanti bisa di WA di grup. Nanti saya tiap pagi saya lihat itu mana pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Nanti insya Allah hari Rabu akan kita bagi jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu. Oke, saya kira terima kasih sudah hadir Bapak Ibu semua. Ada berapa ini? 70 orang, 67 berarti yang hadir. Alhamdulillah ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam buat keluarga. Semoga bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.